membaca novel sejarah Sumbawa. Novel ini adalah sebuah dokumen sejarah asli yang dikemas dalam bentuk novel, sehingga saya bisa mengisi beberapa puzzle kosong dalam rantai kurun waktu sejarah yang tak terdokumentasikan dengan bahasa linkage di dalam cerita novel. Sekaligus saya juga bisa menghadirkan beberapa data sejarah yang bertentangan satu sama lain, yang membuat saya bisa mengambil jarak dari naskah. Sekaligus saya juga bisa melakukan kritik naskah. Ini saya pikir cara yang paling tepat untuk menghadirkan naskah dokumen sejarah, agar tidak kemudian harus dihadirkan dalam bentuk buku sejarah yang baku, kaku, usang, dengan disiplin metodologi yang sangat ketat. Menghadirkan sejarah dalam bentuk novel saya pikir juga bisa memancing banyak orang yang tidak suka atau tidak gemar membaca untuk lebih enak menelan atau mengunyah data-data sejarah. Terkait data sejarah, ini adalah dokumen sejarah faktual tetapi dipoles dalam bentuk narasi novel. Saya ikut gaya film-film Dracin dan drakor yang kemudian kadang mengalami time traveler. Orang dari masa lalu kembali terlempar jauh ke hari ini, dan kemudian orang di hari ini kadang dibuat terlempar jauh ke masa lalu. Itu untuk cara saya menangkap zeitgeist agar tumbuh budaya membaca sebenarnya. Bab 2, Paranateta, Bayangan Dinasti Awan Kuning. Bab satunya sebelumnya sudah ada di Facebook saya. Sumpah Swartius. Swartius ini adalah orang yang dikirim VOC pasca Makassar, Goa, takluk di perjanjian Bongaya, kemudian memaksa seluruh kerajaan-kerajaan kecil di selatan, di Pulau Sumbawa ini untuk juga involve dalam perjanjian Bongaya menjadi daerah taklukan dari VOC. Swartius dikirim ke Sumbawa di era Raja Amas Goa. Sumpah Swartius. Digeladak kapal yang berlabuh di perairan Sumbawa. Swartius berdiri tegak bagaikan bayangan maut. Angin laut menghempas, membawa aroma asin bercampur dendam. Dari matanya yang keras berkilat api kebencian. Ia menatap daratan yang tertutup kabut tipis, tanah yang kelak ingin ia hapus dari dunia. Kerajaan Sumbawa suatu hari akan kuhancurkan, hingga namamu hanya jadi bisikan angin. Bisiknya dengan bahasa Belanda disaksikan anak buahnya. Sumpah itu terpatri setelah Raja Amas Goa menolak tunduk pada perjanjian Bongaya, serta menolak menyerahkan saudaranya Raden Untalan yang sedang diburu VOC. Raden Untalan ini bahasa julukan lainnya adalah Amas Pamayam kalau di Sumbawa. Kemudian juga kadang disebut di beberapa dokumen dengan Amas Cini. Tahun 1669, kontrak pertama ditandatangani oleh kerajaan Bima dan Dompu dengan VOC. Pasal 15 bagai belati, Sumbawa dianggap telah ikut menyepakati kontrak ini. Bila menolak, maka Bima dan Dompu wajib menjadikannya musuh. Bersama VOC, Sumbawa harus dihancurkan. Tapi Amas Goa bergeming, ia hanya menyerahkan Arukaju, menolak menyerahkan semua pelarian Makassar, dan menolak melakukan kontrak. Maka Batavia murka. Pada tahun 1670, armada ke-8 VOC berangkat dari Makassar menuju Sumbawa, dipimpin oleh Letnan Konrad Bedenberg. Mereka membawa kapal meriam, pasukan bayaran, tentara Maluku, dan juga pasukan Arung Palaka sebagai sekutu barunya. Di balik badai sejarah itu lahirlah kisah Paranateta, lelaki asing dari dinasti Awan Kuning, nama yang kelak bergema lintas abad. Abad modern, Herman, pemuda Sumbawa biasa, menemukan buku tua dari dada Paranateta di kafe pinggir pantai saat ngopi bersama Tomo. Buku itu berbau darah dan laut, seakan membuka lorong waktu malamnya. Dalam mimpi yang terasa nyata, Herman terdampar di pesisir Utan. Di hadapannya 21 kapal VOC merapat meriam siap menyalak
Di barisan pertahanan berdiri gagah Daeng Mangapa, Panglima Makassar, wajahnya persis sahabat Herman, Malarangang Sarifudin. Dentuman pertama menggetarkan bumi, langit runtuh oleh asap mesiu. Pasukan Sumbawa dan Makassar bersatu menghunus parang, tombak, dan keris. Dari istana, Raja Mas Gua sendiri turun memimpin rakyat, mengubah daratan menjadi benteng manusia. Herman terpaku, sadar ia bukan lagi sekedar saksi, melainkan bagian dari sejarah yang hidup. Bara dari dua sisi. Dari Ampang, Karanggalesung datang dengan 70 kapal, membawa Maparabung dan Harun Ar-Rasyid. Lautan penuh layar putih, ombak seperti bergolak darah. Mereka membakar perkampungan Ampang. Mendengar itu, Amas Goa segera mengirimkan Nenek Martani dan Nenek Untung Langu menjembatani perundingan. Kabar bahwa Daeng Mangapa, saudara Raja Talu, Harun Ar-Rasyid berpihak pada Sumbawa membuat Karanggalesung membelokkan arah bersekutu melawan VOC. Karanggalesung adalah putra dari Sultan Hasanuddin, sang ayam jantan dari timur, di mana Harun Ar-Rasyid adalah Raja Talu, Mangku Bumi Goa. Di Lombok, Raden Munda dan Singawarong menahan pasukan yang dibelah oleh Badenburg. Strategi gegabah yang justru melemahkan VOC. Dari barat, Bali mendesak, tapi Sumbawa bertahan. Untuk membantu Raden Munda, saudara kandung beda ibunya di Selaparang, Amas Goa mengirimkan Juru Saparang. Ini termasuk Menteri Telu di era Amas Goa. Di istana, Amas Goa bersama dua saudaranya, Amas Malin dan Amas Acin, menggelorakan mobilisasi umum. Seluruh pemuda dari seluruh kampung dipersenjatai. Nenek Genapa diperintahkan untuk memimpin mobilisasi umum. Inilah perang hidup mati melawan Eropa di jantung Sumbawa. Dalam bentrokan sengit, Mekal Samede berhasil menangkap Paulus de Bok, seorang saudagar Belanda penghubung VOC. Hilangnya sang penghubung membuat armada VOC panik, menyatukan kekuatan Sumbawa dan para pelarian Makassar disertai 70 kapal pasukan Karanggalesung membuat VOC kalah jumlah. Belum lagi pasukan VOC yang terpecah menuju Selaparang. Dendam Suwartius untuk menghapus Sumbawa dari bumi kandas. VOC terkepung dari berbagai arah. Perang 2 bulan penuh darah, kapal VOC terbakar di laut. Satu persatu karam bagai obor yang dipadamkan gelombang. Pasokan makanan habis, tentara bayaran lari tunggang langgang. Bumi Sumbawa terguncang oleh sorak kemenangan. Meriam VOC yang dulu ditakuti kini jadi besi tua di pantai. Letnan Konrad Badenburg kembali ke Makassar dengan wajah kalah. Kelak ia diadili atas kebodohannya memecah pasukan ke Selaparang. Karena Selaparang tidak disebut dalam perjanjian Bongaya sebagai daerah yang harus ikut takluk di bawah VOC. Dari perang ini sejarah mencatat Sumbawa tidak hanya bertahan tapi menang dalam perang besar pertamanya melawan kekuatan asing bangsa Eropa. Herman berdiri di samping Daeng Mangapa atau Malarangang dalam wajah sahabatnya. Api perang menyala di mata mereka. Herman berteriak, "Mala!" Namun hanya dibalas senyuman tipis dengan dentuman meriam. Gelombang darah dari api seakan menelannya, dan tiba-tiba azan subuh membangunkannya. Nafasnya memburu, keringat membasahi tubuh. Buku tua itu masih ada di tangannya, seakan perang itu benar-benar terjadi dan mungkin belum selesai. Senyum yang sama. Sebentar. Herman bergegas mengambil wudhu seusai sholat rumah Malarangang di BTN Geria Udola, Labuan. Dengan nafas terguncang, ia menceritakan semuanya. Malarangang hanya tersenyum, senyum yang sama seperti di medan perang. Herman tercengang. Namun Malarangang berkata tegas, "Sejarah itu rasional, kawan. Jangan campurkan dokumen sejarah yang rasional dengan ilusi magis. Itu akan mengaburkan kebenaran." Saat kalimat itu belum usai, Herman kembali diseret ke masa lalu. Ia melihat Sumbawa dilalap api, bukan oleh VOC, tapi oleh pasukan Karanggalesung yang sebelumnya jadi sekutu. Herman berteriak pada Malarangang, "Engkau Daeng Mangapa, katakan pada saudaramu Harun Ar-Rasyid agar tidak membakar tanah ini, musuh kita. VOC bukan saudara kita sendiri." Malarangang menatapnya datar. "Aku Mala, bukan Daeng Mangapa. Hentikan halusinasi ini. Kalau kau ingin tahu sejarah, bacalah dokumen, berpeganglah pada data, bukan mimpi." Mereka pun membuka laptop, membuka website ANRI, dan mencari surat diplomatik tentang Daeng Mangapa. Ternyata benar, ada nama Daeng Mangapa. Setelah perang melawan VOC di Sumbawa, ia tinggal di Kesultanan Banten. Herman terdiam. Kenyataan, dokumen, dan pengalaman batin bercampur. Kedatangan Paranateta.
Malam itu di rumah Malarangang terdengar ketukan pintu. Pintu dibuka dan berdirilah seorang laki-laki kurus dengan rokok AG di mulutnya. Ia mengenakan pakaian kuno. Sorot matanya dalam seperti menembus zaman. Aku Paranateta, katanya lirih. Aku datang dari dinasti awan kuning. Waktu tidak lagi linier bagi kita, Herman. Engkau sudah menjadi bagian dari kronik yang tak bisa kau hindari. Hening menyeliputi ruangan. Malarangang tercekat, sementara Herman merasakan jantungnya berdegup tak karuan. Dan sejak detik itu batas antara masa lalu dan masa kini mulai runtuh. Rahasia dinasti awan kuning. Malam merapat di rumah Mala. Lampu gantung berpendar redup memantulkan bayangan panjang di dinding. Paranateta duduk tenang di kursi rotan. Wajahnya teduh namun matanya menyimpan kediaman, seperti sesuatu yang tak lekang waktu. Awan kuning bukan kerajaan, katanya pelan, melainkan garis yang menghubungkan dua masa. Siapapun yang menjejak garis itu dapat menyeberang tanpa basah. Herman dan Mala berpandangan di meja. Sebuah laptop masih terbuka pada halaman arsip kolonial. Di sampingnya tergeletak buku tua milik Paranateta dengan kulit retak dan aroma kayu lapuk. Dulu, Paranateta melanjutkan, di timur Nusantara ada para juru awan. Mereka bukan raja, bukan ulama, bukan syah bandar, melainkan penjaga jalan. Saat kerajaan-kerajaan lahir dan runtuh, para juru awan tetap hidup di sela-sela waktu. Awan kuning itu leluhur. Awan kuning itu leluhur, tanya Herman. Leluhur adalah adalah mata air. Awan kuning adalah salurannya. Mala mengerutkan dahi. Kau bicara dengan metafora. Apa maksudnya? Paranateta membuka buku tua. Di tengahnya terselip dua lembar lontar. Dijahit benang emas pudar berbentuk awan bergulung dengan satu titik di pusatnya. Mandala awan satu titik, jelas Paranateta. Pola ini ditorehkan di kayu istana, di kain pusaka, dan di peti sumpah kerajaan. Kau akan menemukannya di dalam loka. Nama itu membuat Herman tercekat. Istana? Iya, jawab Paranateta. Bukan sekedar bangunan, melainkan simpul yang menahan jalur waktu. Herman menatap pola itu dengan campuran takut dan kagum. Kalau awan kuning bukan kerajaan, kenapa disebut dinasti? Karena warisannya bukan darah, melainkan kemampuan mengingat sesuatu yang belum terjadi. Hening sejenak. Hanya bunyi detak jam dinding yang terdengar. Dan kenapa aku? Tanya Herman lirih. Karena kau mendengar, jawab Paranateta. Kau sudah ditarik separuh jalan. Kau adalah bejana. Herman menelan ludah. Bejana untuk apa? Untuk titah. Suasana mengeras. Kata itu memantul di dinding seperti gema yang tak mau hilang. Titah siapa? Maharaja Parua. Kata Paranateta. Raja pertama Sumbawa, yang menitipkan pesan, jangan biarkan tanah ini dijajah dua kali oleh asing dari laut dan oleh api perpecahan saudara. Mala menahan tawa getir. Itu ilusi, bukan wahyu. Mengapa harus lewat semua drama lintas waktu ini? Paranateta menatapnya lembut, karena tulisan sering diabaikan, tetapi bila masa lalu menyentuh balik, kau tak bisa menutup mata. Ia berdiri mengeluarkan sebuah piringan kayu dari sakunya. Di tengahnya terukir pola awan bergulung dengan satu titik. Inilah telinga waktu, katanya. Tempelkan pada kayu yang benar. Ia akan mendengar arah retak sejarah. Malam ini kita menuju dalam loka. Herman merinding. Mala menghela napas panjang, lalu menyelipkan piringan itu ke saku jaketnya. Baiklah, katanya. Tapi kalau semua ini hanya sugesti, akulah yang akan menutup pintunya. Paranateta mengangguk, kunci selalu di tanganmu. Mereka bertiga keluar rumah. Di kejauhan, siluet dalam loka menjulang bagai perahu kayu raksasa yang berlabuh di kegelapan. Pertemuan di dalam loka. Langkah mereka menembus malam Sumbawa yang hening. Angin membawa aroma lontar dan tanah basah. Dari jauh dalam loka berdiri megah. Di atas 98 tiang kayu dengan satu tiang sir yang ditutup kotak Mesir. Dalam loka megah seakan kapal kuno yang karam di daratan. Ketika mereka mendekat, ukiran di dinding istana tampak berkilau samar. Herman tercekat. Pola awan bergulung dengan satu titik barisan jit tahan uji muncul jelas di balok kayu. Sama seperti pada telinga waktu. Guratan benang logam gepeng yang terbuat dari perunggu berlapis perak serta emas muncul menjalar cahaya di retakan kayu. Ini simpulnya, bisik Paranateta. Pintu besar yang semestinya terkunci bergerak sendiri, berderak pelan. Mereka melangkah masuk. Bau kayu tua bercampur dengan debu sejarah memenuhi udara. Tiba-tiba ruangan luas itu terang oleh cahaya lampu minyak. Di hadapan mereka duduk para bangsawan, Menteri Telu, Mamanca Lima, Lelurah Pitu bersama para lanti-lanti. Di tengah lingkaran berdiri Raja Amas Goa. Begitu gagah, dada bidang, rambut terurai, tatapannya tajam.
Herman ternganga, ia mengenali wajah-wajah itu dari catatan sejarah, tetapi yang membuat darahnya beku adalah sosok Daeng Mangapa. Wajahnya persis Malarangang, Malak terhuyung. Ia melihat dirinya sendiri duduk di lingkaran itu, sekaligus berdiri di sini. Dua lapisan dirinya bertubrukan. Jangan bersuara keras, bisik Paranateta cepat. Kau sedang berada di lapisan retak sejarah. Sekali kau menjawab panggilan yang salah, kau terperangkap selamanya. Percakapan para bangsawan menggema. Ampang terbakar oleh pasukan Karaeng Galesong. Ia lupa janji persekutuan. Kita melawan VOC, bukan membakar rumah saudara. Kirim utusan sebelum bara meluas. Herman gemetar dalam buku sejarah. Ia tahu setelah VOC kalah, justru kampung-kampung Sumbawa yang hangus oleh ulah Karaeng Galesong. Tetapi di sini ia mendengar Amas Goa berusaha mencegahnya. Sejarah bisa bergeser, gumam Herman. Paranateta menatapnya. Ia simpul memperlihatkan bahwa masa lalu bukan garis lurus, melainkan pilihan berlapis. Malak menggenggam telinga waktu. Piringan itu bergetar hangat, mengeluarkan dengung rendah dari lingkaran rapat. Daeng Mangapa menoleh kepadanya dan tersenyum samar. Senyuman itu sama persis dengan senyum Malak di dunia modern. Ruangan bergetar, suara para bangsawan memudar, digantikan oleh dentuman meriam dan jeritan perang dari luar. Herman merasa tubuhnya ditarik lagi, bukan dalam mimpi, melainkan ke jantung pertempuran yang nyata. Selamat datang di dalam simpul, bisik Paranateta. Disinilah sejarah menjadi ruangan tempat kalian duduk. Lantai berguncang, bayangan api menjalar dari pintu istana. Herman sadar mereka telah masuk langsung ke babak berikutnya. Api Karaeng Galesong. Suara meriam memecah langit malam dari kejauhan. Api menjilat langit Ampang. Herman menutup telinga. Tetapi ledakan itu bukan suara biasa. Ia terasa nyata, mengguncang tulang. Mereka kini berdiri di halaman dalam loka. Tapi istana itu tak lagi kosong. Ratusan prajurit berlari menghunus tombak, kalewang, dan parang. Di barisan depan, Herman melihat bendera Makassar berkibar diiringi teriakan lantang pasukan Karaeng Galesong. Dia menyerang Sumbawa. Suara Herman tercekat. Ngopi dulu. Paranateta mengangguk getir. Ini retak yang kau baca di sejarah. Galesong yang tadinya sekutu berbalik menyalakan api. Malah menatap ke arah pasukan. Matanya melebar ketika melihat sosok pemimpin Makassar adalah Karaeng Galesong. Tumbuhnya tinggi, wajahnya keras, sorot matanya menyala penuh amarah. Di belakangnya berdiri Maparabung, putra Sultan Bima, dan Harun Ar-Rasyid, Raja Talu, saudara Daeng Mangapa. Tubuh Malak menggeliat, batinnya adalah seorang pewaris darah raja dan bangsawan Sumbawa, namun tubuhnya adalah Daeng Mangapa, saudara Raja Talu yang sedang menyerang Sumbawa. Malak tidak bisa mengendalikan tubuh rahasianya. Kekuatan tubuhnya lebih kuat dari kendali pikirannya. Ia bergabung bersama pasukan Harun Ar-Rasyid, saudaranya. Gong perang dipukul 3 kali. Dari balik benteng prajurit Sumbawa bersiap. Amas Goa muncul dengan dada terhunus panji. Diapit kedua saudaranya, Amas Malin dan Amas Acin. Jangan biarkan api menjilat tanah ini, suaranya menggema. Herman menelan ludah. Pemandangan ini persis seperti apa yang ia baca di arsip, tetapi sekarang ia berada di dalamnya. Ia melihat tubuh-tubuh nyata, keringat darah, dan wajah ketakutan rakyat. Malak, bisiknya, lihat, itu engkau. Malak menoleh memandang dirinya yang seketika ia telah menjadi Daeng Mangapa di sisi pasukan Makassar. Ia justru kembali melempar senyum tipis ke Herman. Lalu ia mengangkat pedang tinggi-tinggi, memberi tanda maju kepada pasukan Karaeng Galesong. Teriakan Allahu Akbar menggema. Pasukan Makassar menyerbu. Di sisi Sumbawa teriakan yang sama juga dikumandangkan. Benturan pun terjadi. Parang beradu dengan tombak. Panah melesat menembus malam. Api dari kapal Galesong menjalar ke pantai, melahap rumah-rumah nelayan. Herman ingin lari tapi kakinya tertancap di tanah. Ia melihat anak-anak menjerit, perempuan berlari ke hutan, dan darah mengalir di pasir. Paranateta meraih bahunya. Kau tidak hanya penonton, Herman. Kau bejana. Ingat titah Parua, jangan biarkan tanah ini dijajah 2 kali. Tapi aku hanya manusia biasa, Herman menjerit. Aku tak bisa menghentikan perang. Sejarah mendengar langkah kecil. Jawab Paranateta tegas, kau hanya perlu menggeser 1 retak. Sementara itu Malak terguncang. Ia merasa dirinya ditarik dari 2 arah. Jiwanya adalah Sumbawa, tapi tubuhnya menyatu dengan Daeng Mangapa yang memimpin pasukan. Tangan kirinya gemetar seakan menggenggam pedang yang tak terlihat. Aku merasakan darahnya, bisik Malak. Seakan aku yang menebas, aku yang memerintah mereka. Jangan biarkan pintu terbuka sepenuhnya. Paranateta memperingatkan, kalau kau larut kau akan hilang, Kak.
di abad 17. Herman menoleh panik, api makin meluas, rumah-rumah di pesisir terbakar. Dari jauh ia melihat seorang perempuan tua berlari sambil menggendong bayi. Lalu tersungkur diterjang pasukan. Tidak tahan Herman berlari, ia tak tahu kemana, hanya mengikuti naluri. Di tangannya, ia menemukan sebatang tombak kayu yang tergeletak. Dengan teriakan, ia menghalau prajurit yang hendak menebas perempuan itu. Tusukan tombaknya melesat, prajurit itu roboh. Herman terengah, ngeri pada dirinya sendiri. Ia baru saja membunuh di medan perang. Perempuan itu menatapnya lalu berbisik, "Dewa melindungimu." Herman mundur, tubuhnya gemetar. Aku benar-benar di masa lalu. Tiba-tiba suara berat terdengar di belakangnya. "Kau bukan prajurit, tapi langkahmu nyata." Herman menoleh. Raja Amas Goa berdiri dengan tatapan tajam. "Siapa kau, pemuda asing? Kau bukan orangku, tapi darahmu kini terikat pada tanah ini." Herman terdiam. Ia ingin menjelaskan, tapi kata-katanya hilang. Dari arah pantai teriakan Karenggalisung menggema, "Bakar semua, jangan sisakan satupun." Pasukan Makassar menyerbu lebih keras. Api menjalar ke arah dalam loka. Paranateta menatap Herman. "Inilah saatnya. Jika kau diam, sejarah berjalan seperti catatan. Sumbawa akan hancur. Tetapi bila kau memilih, kau bisa menggeser satu retak. Tentukan sekarang." Herman terengah. Di satu sisi, ia melihat Malak mulai larut menjadi Daeng Mangapa. Wajahnya setengah asing, setengah sahabat. Di sisi lain, rakyat Sumbawa menjerit minta tolong. Dan di atas semua itu, suara Paranateta bergaung. "Pilih Herman, jangan jadi penonton sejarah atau jadi pengubahnya." Ujian iman dan akal. Asap dan api menyeliputi langit Sumbawa. Jeritan bercampur dengan dentuman meriam membuat malam Sumbawa seperti kalimat kiamat kecil. Herman berdiri kaku di tengah kekacauan. Tombak berlumur darah di tangannya. Di sampingnya Malak masih menggenggam telinga waktu. Namun wajahnya sudah berbeda. Sorot matanya dalam, rahangnya keras. Itu bukan lagi ekspresi seorang pemuda modern di BTN Geria Idola. Itu tetapan seorang panglima perang. "Herman," kata Malak dengan suara yang berat seakan berasal dari dua arah, "aku adalah Daeng Mangapa. Jangan halangi jalanku." "Herman, mundur. Herman, mundur." "Malak, dengar aku. Kau bukan dia. Kau temanku. Jangan biarkan dirimu hilang di masa lalu." Daeng Mangapa atau Malak tersenyum samar. Senyum yang membuat Herman merinding. "Sejarah menuntut darah. Bila aku mundur, Makassar tidak akan dihormati. Kau tak mengerti, Herman." Paranateta melangkah mendekat, matanya tajam. "Kau sedang diuji, Herman. Pilihanmu menentukan. Apakah kau percaya pada dokumen dan akal, atau pada bisikan leluhur dan jalan mistis?" Herman memandang api yang kian meluas, mendengar rakyat berteriak. Ia ingat ucapan Paranateta tentang titah Parua. Jangan biarkan tanah ini dijajah dua kali oleh asing dari laut dan oleh api perpecahan saudara. Tetapi kenyataan di depan matanya menunjukkan hal lain. Pertama, dokumen sejarah mencatat bahwa Karenggalisung memang membakar Sumbawa. Namun Paranateta percaya simpul ini bisa digeser. "Kalau aku ikut sejarah resmi," gumam Herman, "aku hanya bisa pasrah. Semua akan terbakar. Tapi kalau aku ikut Paranateta, aku bisa mengubah sesuatu. Tapi apakah itu benar atau cuma ilusi?" Malak atau Daeng Mangapa mengangkat pedang berteriak kepada pasukan Makassar, "Maju, bakar benteng ini." Hormat hanya datang dari api. Herman panik. Ia melangkah maju berusaha menarik Malak berhenti. "Musuh kita VOC, bukan rakyat Sumbawa, Malak." Pedang Malak hampir mengenai Herman. Namun di detik terakhir Malak berhenti. Matanya berkedip bingung, seakan dua jiwanya bertabrakan. Herman memegang bahunya erat. "Kau dengar aku, Malak. Kau sahabatku. Kau yang sering menolongku saat sekolah di SMA 2 Sumbawa. Kau yang selalu bilang sejarah itu rasional. Ingat dirimu, Malak." Malak menatap Herman, lalu menunduk. Suara Daeng Mangapa berbisik samar di bibirnya. "Aku Panglima Goa, tapi aku juga Malak." Paranateta mendekat, menaruh tangan di dada Herman. "Ini ujian iman dan akal. Bila kau hanya pakai akal, kau akan melihat catatan kering. Galisung membakar, Sumbawa jatuh. Bila kau hanya pakai iman, kau bisa tersesat dalam halusinasi. Kau harus menyeimbangkan keduanya, Herman." Asap semakin tebal. Raja Amas Goa menjerit memerintahkan pasukannya bertahan. Rakyat berlari ke hutan. Herman menutup mata. Ia teringat kata-kata Paranateta, "Sejarah bukan batu, tapi tanah liat. Kau tak bisa menghapus perang, tapi kau bisa menggeser arah retaknya." Ia membuka mata lalu meraih telinga waktu dari saku Malak. Piringan itu bergetar panas akan menyalakan denyut di telapak tangannya. Herman mengangkatnya tinggi-tinggi. "Dengar aku, Malak. Kalau kau benar Daeng Mangapa, kau tahu titah Parua. Tanah ini bukan untuk dibakar. Kalau kau benar sahabatku, kau tahu sejarah bukan untuk diputar balikkan. Pilihlah jalan ketiga." Telinga waktu bersinar samar. Pola akan
Pola awan bergulung tampak hidup mengikuti pola jet tahan uji. Suara dengung rendah memenuhi udara, menelan dentuman meriam sesaat. Malak menjatuhkan pedangnya, wajahnya kembali normal meski masih pucat. Aku melihat dua dunia dan aku tak tahu mana yang nyata. Aku ini asli Sumbawa dari jalur ibu dan ayahku. Aku tersambung ke darah raja-raja Sumbawa dan Kadimungan. Lalu kenapa aku justru menjelma sebagai pasukan Makassar yang membakar tanah leluhurku? Paranateta menatap Herman tersenyum tipis. Kau berhasil membuat retakan. Sejarah mulai bergeser. Jika darah Malak jatuh ke tanah, maka darahnya akan bercahaya membentuk tulisan Sumbawa. Itu tanda besarnya cintanya pada tanah leluhurnya. Namun di kehidupannya, Malak sedang marah dengan alur sejarah yang ada. Ia menjelma dalam sosok orang Makassar yang ikut kakaknya membakar Sumbawa. Itu adalah gambaran kemarahannya atas keinginannya yang begitu kuat untuk meluruskan sejarah Sumbawa. Atas dasar itulah ia kritis kepada orang-orang yang kini menjadi pajatu adat di Sumbawa. Bahkan terhadap Sultan sendiri. Malah marah adalah bentuk cintanya pada Kesultanan Sumbawa. Tiba-tiba dari kejauhan Karaeng Garesung berteriak marah. Ia menoleh ke pasukan Makassar yang ragu. Mengapa kalian berhenti? Bakar, itu perintahku. Namun sebagian prajurit menoleh ke Daeng Mangapa atau Malak yang kini berdiam diri, tidak lagi memberi aba-aba. Keraguan merebak. Perang berhenti sejenak. Api masih membara, tetapi ada celah kecil bagi perubahan. Herman menatap Malak dengan napas terengah. Ini kesempatan kita. Jangan biarkan api saudara menghancurkan semua. Menghancurkan Sumbawa. Semarah apapun engkau dengan alur sejarah Sumbawa hari ini, namun jangan bakar rumahmu sendiri. Darah para leluhur Sumbawa jauh lebih kuat mengalir di tubuhmu dibandingkan aku. Paranateta mengangguk. Tetapi ingat Herman, sejarah selalu menuntut harga. Apapun pilihanmu, ada yang harus dikorbankan. Herman tercekat. Apa maksudmu? Paranateta menatap lurus ke matanya. Seorang sahabat atau sebuah negeri. Kau tak bisa menyelamatkan keduanya. Herman merasakan dunia berputar. Ujian iman dan akal itu kini menjelma jadi pedang bermata dua. Titah Maharaja Parua. Malam di Sumbawa memerah. Api dari kapal-kapal Karaeng Galesung menjilat pantai, membakar rumah-rumah nelayan. Jeritan manusia bercampur dengan derap kuda dan denting pedang. Namun di tengah kekacauan itu, Herman, Malak, dan Paranateta berdiri seolah di dalam lingkaran yang terpisah dari waktu. Tangan Herman masih menggenggam telinga waktu yang bergetar seperti jantung kedua. Cahaya samar dari ukiran awan bergulung dengan satu titik memancar, seakan membuka tabir yang tak terlihat. Dari dalam cahaya itu muncul sosok agung, seorang raja tua berjubah putih. Wajahnya bercahaya bagai bulan purnama di laut malam. Suaranya dalam bergema seperti datang dari dasar bumi sekaligus puncak langit. Aku adalah Maharaja Parua, katanya. Raja pertama Sumbawa yang menanam simpul awan kuning di tanah ini. Herman menunduk. Tubuhnya gemetar, Malak terpaku. Sementara Paranateta berlutut dalam-dalam. Wajahnya penuh hikmat. Titah pun bergema. Tanah ini akan selalu diincar. Dari laut datang asing membawa meriam. Dari darat datang saudara membawa api. Jangan biarkan keduanya menjajah dua kali. Tanah ini menyimpan intan dan bulaeng. Ini tanah bertuah yang dibangun di atas tirakat yang panjang. Suara itu menembus dada Herman, menusuk lebih dalam daripada segala dentuman perang di luar sana. Wahai Herman, lanjut Maharaja Parua, kau telah dipilih bukan karena darah, melainkan karena hatimu yang mendengar. Pilihanmu kini akan menentukan letak sejarah. Herman terisak. Aku hanya manusia biasa. Aku tak tahu bagaimana harus memilih. Maharaja Parua menatapnya lembut. Pilihanmu bukan untuk menghapus perang, tapi untuk menahan bara agar tidak membakar segalanya. Herman menoleh ke Malak. Wajah sahabatnya kembali dipenuhi pergolakan. Separuh dirinya Daeng Mangapa, separuh dirinya Malak yang ia kenal. Jika kau menolong negeri ini, bisik Paranateta lirih, kau mungkin kehilangan sahabatmu. Jika kau menyelamatkan sahabatmu, tanah ini mungkin jatuh pada api. Maharaja Parua mengangkat tangannya. Dari ujung jarinya muncul cahaya yang membentuk dua jalan. Jalan pertama, negeri selamat, tapi sahabat lenyap dalam simpul waktu. Jalan kedua, sahabat kembali, tapi negeri jatuh pada kobaran api saudara. Pilihlah, wahai bejana. Suara Parua bergema, dan ingat, pilihanmu akan terukir. Bukan di buku asing, tapi di urat tanah ini. Air mata Herman menetes. Ia menatap api, menatap rakyat yang berlari ketakutan, lalu menatap Malak yang bergetar. Hampir ditelan jiwanya sendiri. Aku tak bisa, bisiknya.
Mengapa harus memilih salah satu? Paranateta menatapnya dalam, karena ini adalah hakikat ujian iman dan akal. Tidak ada kemenangan tanpa pengorbanan. Malak menggenggam lengan Herman dengan sisa kesadarannya. Kalau aku hilang, jangan salahkan dirimu. Sejarah Sumbawa lebih besar dari kita, Herman. Herman memejamkan mata, tangan kirinya gemetar menggenggam telinga waktu. Suara Maharaja Parua bergema sekali lagi lebih dalam, lebih berat. Maharaja Parua berkata menggunakan bahasa Sumbawa kuno. Hu Ham Sang Hyang Loka Samawa, Dewa Parua Majapurwa, Sambava Tanah Kasuka Dewa, Majalingi Punukika, Samawa Loka Para Mananda, Rupa Purwa Mantra Dharmika, Hanta Roku Hantarasa, Sila Parena Gumi Samawa, Kasuka Loka Jaya Sangaji, Om Sangaji Samawa Safa, Jagat Prabu Parwa Safa. Maharaja Parua kemudian melanjutkan, pilihlah dan biarkan sejarah berjalan pada retak yang kau tentukan. Dalam cahaya yang makin menyilaukan, Herman mengangkat telinga waktu. Bahasa Sumbawa kuno yang tak pernah ia dengarkan sebelumnya merasuk ke dalam dada. Ia menjelma manusia Sumbawa tempo dulu yang sangat memahami arti tiap kata dari titah Maharaja Parua dalam bahasa Sumbawa kuno tersebut. Maka keputusan harus dibuat. Pertarungan dua waktu. Cahaya dari telinga waktu membelah langit malam. Api yang membakar Sumbawa seperti tertahan sejenak, membeku dalam kilatan emas. Semua pasukan, baik Sumbawa maupun Makassar, tertegun seakan waktu berhenti tepat di titik genting. Herman berdiri di tengah medan. Di satu sisi Malak yang hampir ditelan oleh jiwa Daeng Mangapa. Sorot matanya redup, tubuhnya bergetar. Di sisi lain, rakyat Sumbawa menangis. Rumah mereka terbakar, tanah mereka di ujung kehancuran. Suara Maharaja Parua kembali bergema, pilihlah Herman, sahabatmu atau negeri ini. Herman menggenggam erat piringan waktu, tubuhnya gemetar, dadanya seakan pecah. Ia menoleh pada Paranateta. Tak bisakah aku menyelamatkan keduanya? Paranateta menggeleng, wajahnya penuh duka. Sejarah selalu menuntut harga. Jika kau mencoba memeluk keduanya, simpul akan menutup, dan kalian berdua akan hilang di telan waktu. Malak menatap Herman, wajahnya berganti-ganti antara dirinya sendiri dan bayangan Daeng Mangapa. Dengan suara bergetar, ia berbisik, kalau kau harus memilih, pilihlah negeri ini, aku rela, asal tanah ini tidak hangus. Air mata Herman jatuh, ingatan tentang tawa-tawa kecil mereka di warung kopi, tentang diskusi sejarah di kampus, tentang malam-malam panjang penuh mimpi, semua berkelebat. Tidak, aku tidak bisa kehilanganmu, Malak. Suara Parua menggelegar. Seorang pemimpin tidak memilih karena ingin, tapi karena harus. Cahaya dari telinga waktu makin terang. Herman merasa tubuhnya ditarik kedua arah. Satu jalan menuju masa kini bersama sahabatnya, satu jalan menuju sejarah yang selamat. Dentuman meriam kembali terdengar. Waktu berjalan lagi. Pasukan Karaeng Galesung bersiap menyalakan api lebih besar. Jeritan rakyat Sumbawa semakin keras. Herman menutup mata dengan nafas panjang. Ia mengangkat telinga waktu tinggi-tinggi. Aku memilih. Suaranya pecah. Aku memilih negeri ini. Cahaya meledak, Malak menjerit, tubuhnya terhempas, wajahnya berganti-ganti. Sebentar dirinya sebentar Daeng Mangapa, lalu perlahan memudar seperti pasir yang diterbangkan angin. Sebelum tubuhnya habis tersapu waktu, ia berteriak, Herman! Suaranya menggema. Pasukan Makassar mendadak berhenti. Daeng Mangapa mendapat kabar bahwa Harun ar-Rasyid saudaranya telah wafat. Galesung menatap panik. Pasukannya bimbang. Kesempatan itu dipakai pasukan Sumbawa untuk maju menghalau mereka keluar dari pesisir. Api yang menjilat rumah-rumah padam pelan seakan disiram hujan gaib. Herman jatuh berlutut, menggenggam tanah. Air matanya mengalir tanpa henti melihat Malak yang hendak melebur ke dalam angin jelma siluet. Paranateta menyentuh bahunya. Kau telah memilih. Negeri ini selamat dan sahabatmu juga selamat. Tuh Malak pun kembali utuh. Paranateta menatapnya lama. Kini kau dan Malak sudah menjadi bagian dari simpul. Daeng Mangapa terkulai menyaksikan jasad saudaranya. Jiwanya berkecamuk dalam perang batin antara dirinya sebagai Malak, sebagai pewaris sah darah Sumbawa, dan jelma dari marahnya pada sejarah yang ingin ia luruskan dengan masuk dalam dilema sama yang dihadapi Daeng Mangapa. Sumbawa tempat gua membangun kembali kekuatan pasca kalah di Bongaya atau Harun ar-Rasyid saudaranya. Herman menjerit panjang menggetarkan malam. Ia merasa bersalah karena telah menarik Malak temannya dalam pergulatan melintasi waktu. Namun ia juga berpikir, mungkin ini bukan tentang dia, ini justru tentang Malak. Malak lah yang menjadi aktor utama dalam peristiwa ini. Namun jeritan itu tertelan oleh sorak kemenangan pasukan Sumbawa yang berhasil memukul mundur Galesung.
Di kejauhan, Raja Amas Goa menancapkan panji di tanah yang selamat dari api. Tanah ini tidak akan jatuh. Ini Samawa, manusianya adalah manusia langit. Di perutnya tersimpan rahasia dunia. Suaranya bergema disambut teriakan rakyat. Karaeng Galisung pun memilih mundur bersama Maparabung. Ia berangkat ke tanah Jawa, lalu bergabung dengan pasukan Trunojoyo dalam perang melawan Mataram. Dari garis darah keturunan Maparabung inilah kelak akan lahir seorang pangeran bernama Diponegoro yang mengobarkan perang Jawa pada tahun 1825 hingga 1830. Maparabung dikenal dengan julukan Karaeng Panaraga atas keberaniannya bertempur di Ponorogo, dan ketika ia kembali ke Bima, ia bergelar Sultan Nuruddin Abu Bakar Ali Shah. Sementara itu, Daeng Mangapa setelah menguburkan saudaranya di Sumbawa, ia berangkat menuju Banten. Dari Kesultanan Banten, ia terus memantau situasi Sumbawa dan para pelarian Makassar di sana. Baginya, Sumbawa adalah tempat yang paling strategis untuk membangun kembali kekuatan kerajaan. Goa melawan VOC. Namun ia juga masih memendam luka atas kematian saudaranya dalam perang yang tidak harus terjadi dengan Raja Sumbawa Amas Goa. Mala kini telah hadir sepenuhnya sebagai Mala, seorang yang denyut nadi dan jantungnya selalu mencintai Sumbawa. Ia adalah pewaris sah darah para raja dan bangsawan Sumbawa. Di tangannya ia menatap telinga waktu yang kini retak di tangannya. Pola awan bergulung pudar perlahan seakan kehilangan makna. Kenapa harus begini? Bisiknya. Paranateta menjawab lirih, karena sejarah bukan tentang bahagia atau derita, ia tentang pilihan yang menuntut keberanian. Cahaya perlahan meredup, Herman merasa tubuhnya ditarik kembali. Lebih cepat dari sebelumnya, medan perang bermudar, suara rakyat semakin jauh, hingga hanya sunyi yang tersisa. Dan ia terbangun di kamarnya sendiri. Keringat dingin membasahi tubuh, tapi kursi di depannya kosong. Malah tak ada, hanya telinga waktu yang tersisa di meja retak, namun masih berdenyut lemah. Kembali ke zaman. Subuh menjelang, langit Sumbawa di era modern berwarna kelabu pucat. Garis cahaya tipis merambat di balik perbukitan. Herman terbangun dengan napas terengah. Tubuhnya basah oleh keringat dingin, dadanya terasa sesak. Ia menoleh, kamarnya sunyi. Hanya meja kayu dengan satu benda di atasnya. Telinga waktu, retak, kusam, tapi masih berdenyut pelan. Seperti jantung yang enggan padam. Herman meraih benda itu. Tangannya gemetar. Malah, bisiknya. Kita telah memilih untuk mengarungi perjalanan melintasi waktu ini. Ia segera berlari ke rumah sahabatnya di BTN Geria Idola. Pintu diketuk berkali-kali, tak ada yang membuka. Ia mengintip lewat jendela. Ruangan kosong, rapi, seolah tak pernah ada orang bernama Malarangang Saripudin. Paranateta muncul di ambang pintu, wajahnya tenang. Kau sudah kembali. Simpul telah memilih jalan. Kenapa harus begini? Suara Herman serak. Kenapa sahabatku Malak juga harus tertarik ke dalam lorong waktu? Karena tanpa pengorbanan sejarah tak akan bergeser, jawab Paranateta. Negeri ini selamat dari bara, saudara. Meski catatan resmi tidak akan pernah menuliskannya, tapi harga itu tertulis di hatimu. Herman memandang Paranateta. Jadi, semua ini benar. Aku bukan gila. Paranateta tersenyum samar. Gila adalah kata bagi mereka yang hanya percaya pada satu dunia. Kau kini tahu sejarah punya lapisan dan kau telah menyeberanginya, seperti aku yang hidup di labirin Sio Sua Buya. Herman menggenggam telinga waktu yang retak. Di bejana telinga waktu itu, ia kembali melihat Sumbawa gaduh, Irak rum motong setambul. Herman kemudian berteriak, Mas Goa, Amasa Samawa Amas Goa. Rambutnya diseret oleh rakyatnya dari istana. Tubuhnya lemas, menatap Paranateta. Dengan suara tersisa ia berkata, ternyata ini belum berakhir. Sumbawa kembali berkecamuk dalam perang saudara. Ia kemudian bertanya lirih, apakah sejarah bisa berubah hanya karena aku bisa kembali menziarahi waktu? Apa pesan di balik ini semua? Paranateta kemudian menjawab, setiap simpul membuka pintu baru. Tapi ingat Herman, mencari yang hilang bisa menjeratmu selamanya. Pilihan ada di tanganmu. Kau kan temukan jawabannya bersama Malak. Kalian akan menyaksikan sendiri bagaimana Amas Goa dilengserkan dari tahtanya. Dan saat itulah era Mubuyaku bersambung. Jadi pada bab 3 nanti akan diceritakan lebih detail tentang bagaimana Mas Goa dilengserkan 2 kali oleh rakyat. Digeserkan pertama pada bulan Juni 1674. Kemudian ia meminta bantuan dari VOC di bawah Letnan Jan Francis Holstein namanya, dikirim dari daerah Kore di Sanggar, Bima, Sanggar ya. Kemudian tampuk kekuasaan Raja Mas Goa nanti akan kembali, tetapi akhirnya dijatuhkan kembali oleh pasukan Singa Riwarong bersama Mekal Samede dan Nenek Genapa.
Sebelumnya Nenek Genapa, Mekal Semede, Singari Warong itu bersatu bersama Raja Amas Goa melawan VOC. Tetapi kemudian setelah perjalanan waktu pasca kerusuhan yang diciptakan oleh Karaeng Galesong, Aru Kaju, Daeng Telulu, ada banyak sekali tokoh-tokoh di situ. Nanti ada yang namanya Bumi Soro dari Kelungkung. Kelungkung itu sebenarnya bukan kerajaan Kelungkung Bali. Kerajaan Kelungkung itu adalah kerajaan Tambora. Itu berdiri jauh lebih dulu daripada kerajaan Kelungkung di Bali. Kerajaan Kelungkung di Bali itu lahir setelah bubarnya kerajaan Gel-Gel. Kerajaan Kelungkung di Tambora lebih dulu daripada kerajaan Gel-Gel jatuh. Nanti teman-teman akan melihat bagaimana faksionalisasi daripada kekuatan-kekuatan tokoh-tokoh yang ada di Sumbawa era itu. Raja Mas Goa hanya menjabat bertahta 6 tahun, 1668 sampai 1674. 1675 digantikan oleh ponakannya bernama Dewa Mas Bantan, dan inilah diawali mula dinasti Dewa dalam Bawa berlaku. Tapi teman-teman nanti akan lihat bagaimana 6 tahun masa pemerintahan Dewa Mas Goa 1668 sampai 1674 itu penuh perang, baik melawan VOC, melawan Makassar, melawan Bugis. Jadi Bugis dan Makassar itu menjadikan Sumbawa sebagai tempat pertarungan baru. Di Bongaya itu Bugis itu bersama pasukan VOC mengalahkan Sultan Hasanuddin. Nah, kemudian pelarian Makassar lari ke Sumbawa, pasukan Bugis bersekutu dengan VOC juga mengejar Makassar, orang-orang pelarian Goa di Sumbawa. Terjadi Sumbawa kemudian menjadi betel pertarungan baru bagi Bugis dan Makassar. Di samping itu juga Raja Mas Goa harus menghadapi Bima dan Dompu, Tambora, yang nanti tahun 1680 akan menyerang Empang habis-habisan. Ceritanya panjang teman-teman. Bagi yang suka sejarah pasti akan tertarik dan menyediakan waktu yang baik. Tetapi bagi yang tidak suka sejarah juga, saya akan bacakan. Setidaknya ini bisa membangkitkan kegemaran teman-teman untuk membaca. Itu adalah wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah. Iqra. Terima kasih. Assalamualaikum.